Angkuman, karya seni rupa memiliki bentuk dan fungsi yang beraneka ragam. Berdasarkan dimensinya kita mengenal karya seni rupa 2 dan 3 dimensi. Karya 2 dimensi terwujud dari berbagai bahan dan medium yang beraneka ragam. Karakter unik dari masing-masing bahan dan medium ini membutuhkan berbagai alat dan teknik pengolahan serta penggarapan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Bahan dan medium yang digunakan untuk berkarya seni rupa 2 dimensi dapat berupa bahan alami atau bahan sintetis. Keindahan karya seni rupa tampak secara visual dari bentuk dan objek pada karya seni rupa tersebut. Unsur-unsur rupa, unsur isik, disusun menggunakan prinsip-prinsip penataan, unsur non-isik, membentuk komposisi objek gambar atau lukisan yang unik dan menarik. Objek pada karya seni rupa 2 dimensi dapat berwujud abstrak atau menyerupai kenyataan yang ada di sekitar kita. Makhluk hidup dan benda mati dapat digunakan sebagai model objek berkarya seni rupa 2 dimensi. Melalui serangkaian tahapan dalam proses berkarya seni rupa 2 dimensi akan terwujud karya seni rupa 2 dimensi yang unik dan menarik. Untuk terampil berkarya seni rupa tidak hanya ditentukan oleh bakat, tetapi yang terutama oleh latihan dan kesungguhan dalam berkarya. Refleksi. Kemampuan berkarya seni rupa merupakan anugerah Tuhan yang patut kamu syukuri. Kemampuan ini disyukuri oleh banyak perupa dengan membuat berbagai karya seni rupa yang bermanfaat bagi dirinya maupun sesamanya baik secara isik maupun batin. Kekayaan alam Nusantara kita syukuri karena memiliki keanekaragaman objek dan bahan yang dapat digunakan untuk berkarya seni rupa 2 dimensi. Budaya Nusantara yang beraneka ragam menghasilkan banyak karya seni rupa 2 dimensi yang membanggakan di dunia internasional. Kita patut merasa bangga. Pengakuan UNESCO terhadap batik sebagai salah satu warisan dunia tak benda menunjukkan penghargaan dunia internasional terhadap karya seni rupa yang merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Kamu telah mencoba membuat karya seni rupa 2 dimensi. Melalui proses berkarya seni rupa tersebut kamu belajar untuk tekun, disiplin dan bertanggung jawab serta menghargai karya seni rupa yang dihasilkan. Tidak ada karya yang jelek jika kamu sungguh-sungguh mengerjakannya. Setiap karya yang dihasilkan oleh temanmu memiliki keindahan dan keunikannya tersendiri. Karya yang indah tidak selalu karya yang mirip dengan kenyataan yang digambarkannya. Melalui penyajian karya dan saling memberikan tanggapan terhadap karya yang disajikan, kamu belajar untuk saling menghargai perbedaan dan keragaman yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. 要約美術作品には様々な形態と機能があります。私たちは、その寸法に基づいて、2次元と3次元の美術作品を区別します。2次元作品は、様々な素材と媒体から制作されます。これらの素材と媒体のそれぞれの特性により、美術作品を実現するためには、様々な道具、加工技術、栽培技術が必要となります。2次元作品を制作するために使用さ RERU 素材と媒体は、天然素材でも合成素材でも構いません。美術作品の美しさは、美術作品内の形態と対象ものから視覚的に明らかになります。形態の要素、物理的要素は、配置の原則、配物理的要素を用いて配置さり画像 YA 絵画のオブジェクト 2IU 独特で興味深い構成を形成します。2次元作品のオブジェクトは、抽象的なものでも、私たちの周りの現実に似たものでも構いません。生物 YA 無生物は、2次元作品のオブジェクトのモデルとして使用することができます。2次元アートを創作する過程における一連の段階 OHETE、独特で興味深い2次元アート作品が生まれます。芸術作品の創作における熟練 Do は、才能だけでなく、何よりも練習と創作異能真摯な姿勢によって決まります。考察芸術作品を創造する能力は、真からの賜物であり、感謝すべきものです。多くの芸術家が自分自身だけでなく他者にとって肉体的にも精神的にも役立つ様々な芸術作品を創作することでこの能力を高く評価しています。インドネシア諸島には平面芸術作品を創作するための様々な素材 YA 素材が豊富にあるため私たちはその自然の豊かさに感謝しています。インドネシア諸島の多様な文化は国際社会に誇るべき多くの平面芸術作品を生み出してきました。ユネスコがバチックを世界無形文化 ISAN の一つに認定したことは、インドネシア 2IU 国家の文化的豊かさの一部である芸術作品に対する国際的な評価を示すものであり、
私たちは誇りに思うべきです。あなたは平面芸術作品を創作しようと試みました。芸術作品を創作する過程を通して、あなたは勤勉さ、規律、責任感、そして創作さ RETA 芸術作品 E の鑑賞力を学びます。真剣に取り組めば、悪い作品はありません。あなたの友人が創作した作品はどれも、独自の美しさと構成を持っています。美しい作品は、必ずしもそれが各現実toないと IRU to は限りません。作品を発表し、互いに反応し英雄ことど、互いの違い、そして神が私たちみんなに与えてくださった多様性を尊重することを学びます。